Pemirsa Intens Investigasi. Viralnya perseteruan panas antara dosen Yaimin dan tetangganya, Sahara, kini merembet jauh hingga ke panggung hiburan. Pertanyaannya, mengapa konflik yang awalnya hanya terjadi di lingkungan warga bisa sebesar ini hingga menarik perhatian publik? Apalagi ketika sosok dosen Yaimin hadir di podcast Denny Sumargo, sosok host yang dikenal kerap menghadirkan bintang tamu penuh kontroversi. Tapi, benarkah keputusan Densu ini justru membuka babak baru yang lebih panas? Sebab, alih-alih mendapat apresiasi, kehadiran dosen Yaimin di podcast itu malah memicu amarah warganet. Desakan agar Densu tak memberi panggung untuk pihak Sahara. Lalu, bagaimana sebenarnya respon Densu menghadapi badai kontroversi ini? Dan bagaimana pula dosen Yaimim akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan versinya kepada tim Intens Investigasi terkait konfliknya dengan Sahara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini, kasus seorang mantan dosen UIN Malang bernama Imam Muslimin alias Yaimim mendadak viral setelah dirinya disebut-sebut diusir dari rumahnya di perumahan Joyogren, Kota Malang. Konflik bermula dari persoalan lahan yang awalnya disedekahkan keluarga Yaimim untuk akses jalan warga, namun kemudian dipersoalkan dan diklaim oleh tetangganya, Sahara, di mana sebidang paving tanah milik Yaimin yang digunakan untuk jalan umum digunakan oleh Sahara menjadi usaha rental mobil miliknya. Perselisihan keduanya semakin memanas ketika lahan tersebut dipagar dan dialihfungsikan, hingga memicu ketegangan antar warga. Situasi pun berujung pada keluarnya surat pengusiran dari pihak RT dan RW setempat. Dengan alasan menjaga ketentraman lingkungan, kini Yaimim dan istrinya terpaksa meninggalkan rumah dan tinggal di tempat lain, sambil tetap berusaha menjernihkan isu yang terlanjur viral di masyarakat. Dan seperti inilah perseteruan Yaimin dan Sahara yang viral di media sosial. Tengar, oke, tengar nggak tuh? Ya repot lah punya tetangga kayak gini toksiknya. Ya, masukin semua. Kamu up semua buktinya, Ros. Kalau kamu berani, Ros. Jangan cuma jadi galeri pribadi. Terus, yang dalam. Kalau sampai itu masih muncul, habis kau. Hormati, mau dihormati, kau hormati sini, warga sini apa enggak? Hormati aku apa enggak kau? Ini jalan umum. Tapi ada pot yang menghadang. Jadi, kenyamanan kita terganggu di sini. Saya belum mau lewat, nanti kalau saya lewat, ya saya tabrak aja. Itu orangnya. Ini kan jalan umum. Apa? Mana itunya? Datanya mana? Iya. Ambil dulu. Iya dong, SHM. Nggak perlu lah, sekarang aja. Iya. Ini nggak seberapa parah yang kemarin yang parah. Ngapa kok janji? Loh, kalau sertifikat saya tahu aturan. Semua orang tahu ini jalan umum. Kamu mau berkosa, pernah, akan. Fitnah baru. Nah, istrinya aja nggak mau. Ini masalah lagi loh ini. Nggak mau istrinya. Ini masalah lagi. Kamu nuduh aku memperkosa siapa? Mampus. Ayo memperkosa siapa? Mampus. Ayo bilang. Oh, drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Woo! Viralnya perseteruan antara Yaimim dan tetangganya Sahara
rupanya menarik perhatian publik hingga ke dunia hiburan. Sosok Yai Mim pun diundang ke podcast Denny Sumargo yang dikenal sering menghadirkan tokoh-tokoh kontroversial. Namun, kehadiran Yai Mim justru memicu reaksi keras dari warganet, di mana banyak yang mendesak Densu agar tidak memberikan panggung bagi Sahara. Menanggapi hal itu, Densu pun buka suara. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya ingin memberikan wadah dan ruang yang adil bagi kedua belah pihak, di mana podcast tersebut bukan untuk menghakimi, tapi menghadirkan kebenaran dari dua sisi. Begitu kira-kira ungkapan Densu yang kini ikut terseret dalam pusaran kontroversi. Ketika kalian mendengar sebuah info, klarifikasi atau apapun itu, jangan langsung ditelan. Dilihat dulu baik-baik, didengar baik-baik, dicerna baik-baik. Oke, tahan, jangan dulu membuat sebuah penilaian atau asumsi. Setelah itu, kalian lihat info berikutnya dari sisi yang lainnya. Kemudian kalian tahan, kemudian kalian evaluasi. Dan lihat lagi dari perspektif lain. Sehingga itu mengajarkan kepada kalian untuk melihat segala sesuatu itu dari banyak sisi, banyak arah. Itu mendewasakan kalian dalam menyikapi suatu masalah atau suatu problem yang bisa saja terjadi dalam hidup kalian. Ini bukan menggurui ya, ini belajar dari pengalaman. Mau diterima monggo, nggak diterima buang aja. Jadi dari kasusnya Yaimin dan Bu Sahara, banyak banget yang berkomentar kira-kira seperti ini. Intinya mereka tidak setuju, kemudian ada yang juga mengancam. Saya paham keresahan kalian, tapi izin ya menjelaskan. Saya ini kan posisi media. Saya itu tidak ada kepentingan berpihak ke kiri atau ke kanan kepada yang kalian dukung atau kalian tidak dukung, kepada yang benar ataupun yang salah. Posisi saya memberikan hak jawab untuk dua belah pihak, dan itu etika. Dan apabila orang itu tidak menggunakan hak jawabnya dengan baik atau enggak, atau pihak tersebut memang tidak mau menggunakan hak jawab dia, ya itu nggak ada masalah. Karena saya posisinya itu harus berada di tengah dan memberikan hak jawab untuk dua belah pihak. Saya nggak bisa nih ngikutin ke kiri ke kanan, karena media tidak boleh begitu etikanya. Dan itu sangat tidak fair. Gini ya netizen, kan kalian yang nilai nih, kalian yang mendukung, ya saya kan wadah, memberikan tempat itu. Saya tidak, dukung dia, yang dukung kan kalian ya. Jadi gua yang lu salahin. Dan satu lagi, kalau misalnya mau unfollow atau tidak mau nonton atau apapun itu ya, saya paham kok keresahannya, dan itu nggak apa-apa ya maksud saya. Dan atau mungkin pengen bikin versi media kalian sendiri yang menurut kalian itu benar, ya monggo gitu. Kalau saya pribadi, saya di tengah. Saya harus memberikan hak jawab untuk dua belah pihak. Saya harus memberikan tempat, mau kalian suka yang A atau suka yang B, sebagai etikanya itu yang saya jaga. Di sisi lain, dosen Yai Mim akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan versinya kepada tim intens investigasi. Dengan nada tenang, ia menegaskan bahwa dirinya hanya ingin hidup bertetangga dengan damai. Beberapa hal pun ia sampaikan kepada Sahara, mulai dari permintaan agar tidak memarkirkan mobil di jalanan, tidak datang ke rumahnya tanpa izin, hingga tidak membangun kandang kambing di atas lahan yang ia klaim sebagai miliknya. Menurut dosen Yai Mim, hal itu semata-mata demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, bukan untuk memperpanjang konflik yang kini sudah terlanjur jadi sorotan publik. Saya sebenarnya males yang ngomong bicara ini, karena ini menurut saya masalah remeh-temeh, masalah yang mudah diselesaikan. Persoalannya gini aja, saya mengajukan syarat, ayo kita damai, berdampingan, hidup sebagai manusia yang saling menghargai, menghormati, bertetangga. Dengan syarat saya, satu, jangan parkir mobil di jalanan, dan jangan membangun kandang kambing di atas tanah yang saya jadikan lahan untuk fasum atau jalan umum. Itu membangun kandang ayam atau kandang kambing bahkan itu
di depan, persis di depan garasi saya lalu sekian lama saya nggak pernah bawa pulang. Dan sekian lama pula saya itu selalu nginap di hotel karena di malam hari itu selalu terasa tidak aman. Tak berhenti di situ, dosen Yaimim juga mengaku dirinya merasa terancam akibat ulah pihak Sahara. Ia menuturkan bahwa di depan rumah Sahara kerap terlihat sekelompok orang yang menurutnya seperti sedang mengawasi gerak-geriknya. Kondisi itu membuat dosen Yaimim dan istrinya merasa tak aman hingga memilih bolak-balik menginap di hotel. Menurut pengakuannya, suami Sahara disebut-sebut sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dan kerap dipanggil dengan sebutan jenderal, sehingga menambah tekanan dalam perseteruan yang sudah memanas ini. Yang diancam itu ada pemuda-pemuda kalau jam 4 itu pada berdatangan, terus si Fikri itu manggil pemuda itu dengan jenderal. Sini jenderal, ayo kita ke pos itu. Jadi di rumahnya, di depan rumah dan garasinya Bu Sahara itu ada pos. Ada ini kayak beberapa hari terakhir setelah pengusiran itu tiap sore dan malam hari itu ada pemuda-pemuda ya, cowok-cowok. Panggilannya jenderal. Nah, sebenarnya mereka cuma berdiri aja terus ngeliatin aktivitas saya, aktivitas Yaimim. Moto dan lain sebagainya, moto jarak jauh, menvideo. Ya itu kan ya bagiku cukup menjadi teror dan intimidasi ya. Jadi kami memutuskan untuk tidur di guest house beberapa hari. Jadi kita datang kalau jam 12 datang ya bersihin rumah, terus malam hari kita balik lagi tidur di sana gitu ya Bu ya. Ya, intinya Pak Sofyan nggak percaya kalau kami ini memiliki tanda kepemilikan berupa sertifikat tanah. Maka dia bilang kalau memang situ punya tanah, mana sertifikatnya gitu. Nah, saya nggak berani menunjukkan oleh karena beliau lagi marah ya. Khawatirnya nanti kalau saya tunjukkan dirobek-robek bagaimana gitu kan. Setahu saya rental itu rental terbesar Mbak di Malang. Itu menyewakan mobil dari berbagai jenis, mulai dari mobil box sampai mobil mewah, high-end mobil besar tuh kayak bus. Pokoknya mobilnya itu ratusan Mbak. Ini orang kaya raya Bapak Sofyan ini. Bahkan beliau adalah ketua Madas Kabupaten Malang. Pengaruhnya besar. Lantas seperti apa dosen Yaimim menceritakan ketika ia diusir dari wilayahnya hingga kacamata miliknya ikut dibanting oleh ketua RT dan juga segerombolan orang yang disebutnya memihak Sahara? Dan seperti apa juga dosen Yaimim yang juga menceritakan ketika sajadah miliknya istrinya dibakar usai dirinya melakukan malam Qiyamul Lail? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, dosen Yaimim pun menuturkan pengalaman pahit saat dirinya resmi diusir dari lingkungan tempat tinggalnya. Dengan nada tegas, ia mengaku kacamata yang dikenakannya sampai ikut dibanting oleh ketua RT setempat bersama sekelompok orang yang ia sebut memihak Sahara. Tak hanya itu, sang istri pun bercerita dengan haru bagaimana sajadah miliknya dibakar usai menjalani malam Qiyamul Lail, sebuah peristiwa yang semakin menambah luka dalam perjalanan rumah tangga mereka. Karena tekanan yang kian berat, dosen Yaimim berencana untuk sementara waktu pindah dan menetap di Bandung, sembari menenangkan diri dari konflik yang belum menemukan titik akhir. Seperti inilah ungkapan penuh emosi dari dosen Yaimim dan sang istri yang kini menjadi sorotan publik. Saya untuk beberapa waktu ini mau tinggal di Bandung, nanti besok ke Jakarta, segini mungkin 1 bulan sampai tenang gitu baru. Dan saya tidak mau mediasi karena takut Mbak, beliau kalau mediasi lurah sudah pada pihak dia, RT sudah dibeli dia, bukan dibeli ya, berpihak pada dia, RW berpihak dia, Bapak Profesor Doktor yang sangat intelektual itu berpihak ke dia. Buktinya dia itu gini, Yaimim
Saya usir dari lingkungan ini, minggat dari sini Pak, yang begitu. Pak RT nempiling saya Mbak, sampai kacamata situ gini, saking marah itu, sampai begitu Mbak, sampai gini, sampai kemplotek begini. Terus walaupun beliau sorry, nggak apa-apa Pak, toh nggak sakit. Ya, ini menirukan. Saya mengekspresikan bagaimana kelompok Bapak Sofyan yang kuat ini sangat kuat gitu loh. Satu lagi Mbak. Jadi tanggal 16 kemarin salah satu kerugian juga yang nggak bisa ternilai adalah sajadah saya dibakar, Mbak. Saya melihat di tayangan video yang ditayangkan oleh auditor Irjen Kementerian Agama itu ditunjukkan kepada saya video pembakaran sajadah istri saya dan lain-lain yang ada di situ. Di situ ada Pak Sofyan dan anak buahnya. Saya tidak melihat Ibu Sahara. Mungkin Ibu Sahara kemungkinan diduga itu yang menfoto. Di sisi lain, dosen Yaimin akhirnya mengambil langkah tegas dengan menunjuk seorang kuasa hukum untuk melindungi dirinya dari berbagai tekanan yang ia sebut datang dari pihak Sahara. Meski demikian, terkait upaya hukum yang akan ditempuh, Yaimin menegaskan bahwa seluruh keputusan sepenuhnya ia serahkan kepada tim pengacaranya. Ia pun menambahkan, hingga saat ini dirinya belum memiliki rencana untuk melangkah lebih jauh ke ranah hukum, sembari berharap konflik yang memanas ini bisa segera menemukan jalan damai. Itu kan dampak Mbak, saya ini tetap melihat Ibu Sahara sebagai kebenaran, Bapak Sofyan sebagai kebenaran. Benar menurut dia Mbak, dan saya menghormati. Adapun dampak apa yang dilakukan itu dianggap satu kesalahan, ya itu urusan ahli hukum Mbak. Saya sudah menunjuk pengacara, yaitu siapa? Agustian Anggi Siagian. Persoalan apakah itu perbuatannya berdampak itu dianggap salah, bukan ranah saya. Saya hanya manusia biasa. Saya Yaimin Rosida bersama dengan Pak Sofyan, ya memaafkan. Persoalan hukum pasal apa, ayat berapa, untuk hukuman berapa lama, saya nggak ngerti. Yang ngerti pengacara. Selain itu, derasnya dukungan dari netizen kini mulai berbalik mengalir kepada Yaimin. Dukungan moral itu menjadi semangat baru di tengah konflik yang ia hadapi. Mengetahui hal tersebut, Yaimin pun tak kuasa menahan rasa syukurnya. Ia menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada masyarakat dan warganet yang masih percaya serta memberikan doa. Menurutnya, dukungan ini bukan hanya penguat bagi dirinya dan sang istri, tetapi juga menjadi tanda bahwa kebenaran perlahan mulai terungkap. Masya Allah Mbak, itu yang saya senang sekali. Jujur didukung itu enak ternyata Mbak. Dan tidak didukung itu tidak enak. Waktu saya dihujat ya, waktu saya di framing itu, aku sebagai manusia biasa yang minder Mbak. Kodok wedi-wedi apa gitu. Tapi begitu dapat dukungan Mbak, ya aku kudu ekspresikan bahagia Indonesia Jaya 45. Betul Kak? Lalu seperti apa pula, dosen Yaimin menyebut bahwa Sahara dan suaminya sudah meminta maaf kepadanya karena telah berbicara kasar, bukan karena perbuatan yang dilakukan kepadanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Tak berhenti di situ pemirsa, dosen Yaimin pun mengungkapkan perkembangan terbaru dari perseteruannya dengan Sahara dan sang suami Sofyan. Menurut pengakuannya, pasangan tersebut telah menyampaikan permintaan maaf kepadanya, namun hanya sebatas karena ucapan kasar yang pernah dilontarkan, bukan terkait perbuatan maupun dampak dari tindakan mereka. Dosen Yaimin menjelaskan bahwa Sofyan mengakui bahwa kata-kata kasar itu adalah sebuah kesalahan.
Dan baginya, jika seseorang sudah berani meminta maaf, maka tidak etis apabila ia tidak memberi maaf. Sikap inilah yang ditunjukkan dosen Yaimin, meski konflik yang lebih besar masih belum sepenuhnya usai. Jadi pada saat di podcast Bang Densu, beliau berdua, Ibu Mbak Sahara dan Pak Sofyan serta Pak RT itu ingin ngomong dengan saya. Tapi yang ngomong hanya dua, Mbak Sahara dan Pak Sofyan. Intinya, keduanya minta maaf kepada saya. Yang dimintakan maaf, perkataan kasarnya, bukan perbuatan atau dampak dari perbuatan yang dilakukan. Jadi, perkataan kasar itu dianggap oleh Pak Sofyan suatu kesalahan, tidak etik. Dia minta maaf, saya maafkan. Nah, yang lain-lain dia tidak minta maaf, ya lain kan. Yang telah menjadikan Pak Yai Imam, yang menjadikan Yai Mim anaknya menderita, nggak disebutkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.